sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nu. Ya, Kita Heru. bertemu lagi di podcast masalah kokarsi ya. Membahas tentang kokarsi sekarang part 2 ya Pak. Sekarang kita membicarakan resolusi tahun 2024. Mantap. Ya. Sekarang tanggal 26 Desember 2023. Sebentar lagi ganti tahun ya Pak ya. Ya. Ya Pak, saya mau menanyakan. Ini kokarsi ini kan yang sebelumnya part 1 Bapak bilang akan menerima anggota di tahun 2024. Itu kira-kira iurannya berapa Pak? Jadi memang rencana kita mudah-mudahan kita bisa istilahnya buka keran ya untuk anggota individu maupun anggota organisasi. Sehingga memang kepengurusannya udah siap ya, pusat dan cabang. Sama cabang yang udah kita kukuhkan ya, Jakarta Selatan dengan Bogor Raya ini firm untuk bisa menerima ya, anggota dan melayani, bukan hanya sekedar buka keran terima anggota, tapi kita bisa melayani, membantu secara maksimal permasalahan hukum ya, yang dialami, yang dikomplain dari pihak sana sini barangkali, gitu loh. Dan yang menarik pada nanya juga nih, kewajiban anggota itu apa berupa uang iuran. Memang sampai sekarang kami masih mendiskusikan ya besaran uang iuran per tahun. Karena kan juga kita tahu di sana sini sudah ada juga organisasi serupa, Nu. Ya, ada IDI, ada PPNI, ada IBI, ada macam-macam di sana gitu loh. Jadi jangan sampai kehadiran kami sebagai bayi yang baru lahir ini ya akhirnya akan mengganggu kakak-kakak seniornya lah gitu. Jadi bagaimana bersinergi termasuk dalam anggaran tadi ya. Jadi memang masih kami diskusikan, No. Berapa-berapanya nih ya. Mudah-mudahan tidak menjadi hal yang memberatkan. Karena kan tahu dari sana sini bahwa kehadiran Kokarsih ini sangat diharapkan peranannya secara nyata. Karena tadi kan diinformasikan kehadiran kami pada saat terjadi konflik hukum, sengketa hukum di rumah sakit, itu kami take over ya, bukan dampingin, tapi ambil alih untuk berhadapan langsung dengan yang komplain tadi. Ya. Berdialog, berdiskusi dengan perjanjian yang sudah ada di kami, sudah ada surat kuasa ya. Secara hukum tuh kami memang berwenang untuk dan atas nama anggota. Jadi itu nanti sehingga memang nih organisasi Kokarsi ya maaf ya Nu ya, kita bukan kaleng-kaleng nih, kita the best juga nih hadir ya dengan begitu banyak profesi advokat ya kan, dokter nakes semua yang pemerhati yang menyusun kerjanya tuh ada konsep, ada pedoman ya, yang ini kita lagi buat dalam buku pedoman kerja sehingga pada saat nanti kami buka keran ya mudah-mudahan tidak ada komplain terhadap kinerja kami ya, janji-janji kami untuk bisa membantu. Karena mulai kita buka keran, di situ sudah mulai timbul masalah yang harus kita bela, terutama komplain-komplain tadi. Nah, sehingga sampai sekarang masih kami hitung-hitung ya, berapa yang anggota perorangan, anggota rumah sakit. Cuma sebagai gambaran begini, di rumah sakit itu kan sudah ada ya tim lawyernya juga kali ya. Itu rata-rata ya, kan informasi yang kami terima ya untuk rumah sakit kelas D ya atau C lah itu satu orang lawyer itu bisa 5 jutaan, berarti setahun bisa 60 ya. Nah kalau kami kan hadir begitu banyak advokat, banyak dokter nakes, dan kami tidak juga seperti itu gitu loh, mungkin bisa 2 atau 3 bulan ya besarannya gitu misalnya ya kan, sehingga rumah sakit juga ada saving, ada penghematan biaya dalam penanganan masalah hukum ini. Mungkin kita bisa kerja bareng dengan advokat yang itu, sehingga cost-nya itu menjadi efisiensi dengan kehadiran Kokarsi ya, yang memang akan menghadapi yang dialami oleh anggotanya. Dan kami pastikan tim kami ya kerja secara profesional ya. Dan
hebat lah Nu. Ya, tim kita ini akan tampil mudah-mudahan memuaskan ya. Insya Allah. Jadi angka-angka tadi sudah ada gambaran ya kan. Rumah sakit kami hitung bisa ada efisiensi penghematan dengan kehadiran ini. Bukan menjadi pemborosan malah ya kan, kalau di sana kan ada aspek bisnis. Nah itu kita hitung juga gitu loh supaya efektivitas dan efisiensinya terjadi dengan mereka masuk menjadi anggota Kokarsi. Sedangkan untuk iuran yang anggota ya kan di sana di sini sudah ada tadi. Ya kita ancar-ancar kurang lebih mendekati itulah ya angka-angka yang realistis. Gitu no. Itu iurannya per tahun atau per bulan, Pak? Per tahun hitungannya, Oh, ya hitungannya kan. per Jadi kalau hitung-hitung dibagi 12 12 ya, ya. ya, ya apa ya, efisien lah. Ada bocoran nggak Pak dikit? Tadi kan Kira-kira berapa gitu? sudah kasih gambaran kalau untuk rumah sakit kan bisa ambil 2 atau 3 bulan ya kan. Jadi kalau itu bisa 10 barangkali ya. Atau mungkin ada yang 5 ya kan. Setahun loh. Ya. Mungkin ada tadi kalau 3 kan kita masih ada diskusi kan ada rumah sakit kan tipe A, B, C, D, ada khusus, ada di sana nanti poliklinik, ya kan, puskesmas, lab, apotek, itu kan juga kita masih hitung-hitung. Ya, sehingga pastinya realistis sekali kalau kami ngebandingin dengan kos pembiayaan yang sudah dikeluarkan selama ini. Demikian juga untuk yang anggota tuh kan ada yang 1 tahun tuh 500, ada yang 300, ya kan? Ada yang 1 juta juga. Jadi ya yang jelas di bawah-bawah itulah masih make sense gitu loh. Kalau dengan ID, IBI dan lainnya itu gimana nanti kerja barengnya atau sinerginya gitu Pak? Ya, ini kan kita berangkat dari satu perkembangan hukum kesehatan ya di Indonesia ya, yang sekarang ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023, sehingga memungkinkan organisasi-organisasi profesi itu bisa tidak hanya satu, tapi bisa multibar. Nah, kami antara lain hadir di situ mengisi ya ruang-ruang seperti itu, dan mungkin kami lebih kok makro sekali untuk bisa mengcover permasalahan hukum. Ya, kami senang sekali kalau bisa diterima sebagai kalau ini adik-adik baru, adik yang menyenangkan, ya kan? Kami menyadari itu, di sana udah ada senior-senior, udah kakak-kakak ada. Mari kita kongsi ya menangani masalah hukum, masalah kesehatan di masyarakat. Jadi kami siap untuk kita sama-sama ya duduk bareng, berdiri sama tinggi untuk menangani segala permasalahan profesi di dalam rumah sakit, di luar rumah sakit, dan di industri kesehatan. Jadi mudah-mudahan sinergi, ya, sama-sama kita bisa saling bergandengan tangan, ya, kan semuanya tujuannya sama untuk membantu permasalahan profesi, ya, membantu masalah kesehatan masyarakat dan program-program pemerintah di dalam meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal, gitu No. Apa yang membuat Bapak ingin mendirikan perkumpulan Kokarsi ini? Ya, memang di latar belakangi pengalaman saya panjang. Ya. Saya juga itu sebenarnya orang rumah sakit, yang dulu saya bekerja di Rumah Sakit Mata Aini ya, di era-era 2000-an gitu ya. Bahkan saya di 2024 itu kuliah lagi di UGM ya, Master Public Health itu ya karena saya ngelola rumah sakit kan dari pihak pemilik saya dari yayasan. Kemudian saya juga kuliahnya itu bersamaan di UGM, saya kuliah di Urindo untuk MKS kalau tadi kan MPH. Jadi pengetahuan saya itu lengkap. Kalau di UGM itu kebanyakan kami mempelajari di dalam rumah sakit, manajemennya, ya kan? Bagaimana apa yang terjadi. Dan kalau yang di Urindo itu kita mempelajari masyarakat sehat, ya, bagaimana derajat kesehatan bisa maksimal, program-program kebijakan pemerintah. Jadi saya mempunyai
di dalam dan di luar itu menjadi satu pengetahuan saya. Kemudian saya juga di era-era yayasan berubah jadi PT di rumah sakit, saya sebagai konsultan di banyak rumah sakit, di Kerawang, di Bogor, di Jakarta, ya, sebutlah Sumber Waras, gitu ya. Kemudian rumah sakit di Pelabuhan, Tanjung Priuk tuh, ya, saya juga bukan hanya masalah hukum ya, saya kan juga pendidikan saya akuntan, saya manajemen, saya ekonom, ya, saya advokat, malah advokat saya dari tahun 2000 no. Jadi sekarang udah 20 tahun lebih ya. Ini gaper ya Pak ya? Nah, jadi apapun, alhamdulillah saya bisa pelajari itu, karena memang pendidikannya generalis tadi ya. Sehingga saya coba, apalagi sekarang ini saya kuliah lagi nih, no, mahasiswa juga saya, no. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, ya, ambil program MHKES. Jadi Master Kesehatan juga itu nanti, S2 lagi. S2 saya yang keempat nanti nih. Jadi pengetahuan yang generalis tadi saya coba ya, mendirikan satu perkumpulan ini dengan saya diskusikan ya dengan pakar-pakar, teman-teman yang tadi malah saya sebut ada 10 ya, 10 profesor ya, menjadi pembina, menjadi di Dewan Kehormatan Etik dan Profesi, ya kan, ada di perangkat-perangkat organisasi. Belum yang S3-nya banyak juga dokter ya gabung di vokasi ini. Jadi saya ini menggabungkan berbagai profesi ini bagi saya seni ya. Bagaimana ngulik, bagaimana mengkoordinir ya. Sehingga saya tidak menempatkan saya sebagai bos, sebagai komandan, tidak. Saya hanya koordinator dari teman-teman yang begitu hebat ya, begitu profesional, yang luar biasa, dosen-dosen, pakar-pakar, praktisi-praktisi, karena ada banyak dokter yang dari dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis, ya kan, dokter-dokter konsultan. Jadi ya mudah-mudahan ya pengalaman lapangan saya, pengalaman beliau-beliau itu yang luar biasa, sehingga bisa kami persembahkan ya kepada anggota, bisa hadir menyelesaikan masalah ya, dari masalah hukum. Kemudian juga kami kan secara prodik tadi sudah sampaikan seminar, webinar, pelatihan ya kan, agar kami juga jadi sebagai asesor dari BNSP, sebagai mediator dari Mahkamah Agung ya, karena saya sebagai advokat tahu itu bagaimana kita hadir sebagai mediator ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya plus teman-teman yang tadi 60 lebih itu, jadi tahun 2024 ini bisa secara nyata ya menangani segala permasalahan hukum bagi anggotanya dan kerja bareng ya dengan kakak-kakak kami ini, ada tadi ada ID, ada PPNI, ada IBI ya. Kita kongsi bagaimana yang terbaik supaya masyarakat sehat. Oke, no. Amin. Ini pendirinya berapa orang Pak awalnya? Ya, pada saat pendirian di tanggal 99 itu di deklarasi ya, 45. Jadi 4 tambah 5, 9. 9. Sama tanggal berdiri ya, Tanggal deklarasinya 9 juga. Bulan 9 juga. Jadi mudah-mudahan hokinya ini tanggal keberuntungan itu bisa keberuntungan bukan